Gara-gara film ini, aku jadi ngeri sama senyuman. Nah, semalam aku habis nonton film horor, thriller, psikologi, Smile di bioskop. Yang kalau di medsos itu nggak semeledak film-film sebelumnya. But I promise you guys, you gonna watch it. Kalian nggak akan nyesel nonton film ini. Film ini ditulis dan disutradari oleh Parker Finn. Berangkat dari film pendeknya yang berjudul Laura Hasn't Slept, yang dirilis pada tahun 2020. Nah, video ini bakal mengandung sedikit spoiler. Jadi kalau misalnya kalian nggak mau ke-spoil, langsung skip aja video ini sekarang. Film ini bercerita tentang seorang dokter terapis yang bernama Dr. Rose Cotter yang bekerja di sebuah layanan kesehatan mental. Nah, sebagai seorang dokter terapis, Rose ini udah menghadapi banyak banget macam-macam pasien yang bertingkah aneh dan berkata aneh. Tapi enggak untuk pasien terakhirnya, yaitu Laura Weaver. Laura ini datang kepada Rose sambil membawa cerita yang sangat mengerikan. Beberapa hari sebelumnya, dia melihat profesor di kampusnya membunuh dirinya sendiri menggunakan sebuah palu. Dan sejak kejadian itu, Laura setiap harinya selalu dihantui oleh sosok mengerikan. Sosok makhluk yang tersenyum kepada dia, tapi bukan senyuman yang ramah. Sosok ini bisa berubah bentuk seperti orang yang dia kenal ataupun orang asing. Tapi di tengah terapinya, Laura histeris karena dia melihat makhluk itu ada bersama mereka di ruangan terapi. Pada saat itu Rose nggak tahu harus ngapain, sampai akhirnya Laura ini berubah drastis dari sosok Laura yang depresi dan ketakutan menjadi Laura yang diam dengan senyumannya yang mengerikan. Dan pada saat itu, Laura membunuh dirinya sendiri tepat di hadapan Rose. Nah, disinilah tragedi mengerikan mulai dialami oleh Rose. Rose awalnya berusaha sendirian, mati-matian untuk mencari tahu, untuk mengerti apa yang terjadi sebenarnya. Berbagai gangguan jiwa dan halusinasi dirasakan Rose sejak Laura bunuh diri itu. Nah, dibantu oleh mantannya, seorang polisi bernama Joel. Perlahan Rose mulai mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Dia mulai paham apa yang dialami oleh si Laura. Mereka menemukan ada pola kutukan berantai yang sangat mengerikan. Sampai pada akhirnya Rose ini mengalami sendiri apa yang Laura alami beberapa hari sebelumnya. Dan segimana mengerikannya entitas yang tersenyum itu. Nah, menurut aku sebagai pecinta film horor, film Smile ini sangat keren, parah, gila. Bahkan setelah keluar bioskop, sampai rumah pun aku masih merasakan merinding ketika membayangkan bentuk dari entitas itu. Dan itu sangat... oh, God. Untuk storyboard, menurut aku, jalan cerita, plot, pembangunan suasana, di film ini sangat rapi dan mudah dipahami. Tapi bisa dibilang premisnya ini kayak film horor pada umumnya. Dan dari awal film, kita udah dikasih tahu tentang misteri yang bikin kita itu mau nonton sampai habis untuk mengetahui jawaban dari misteri itu. Salah satunya adalah gimana sosok dari si monster yang dijelaskan oleh si Laura. Dan memang waktu ending filmnya puas banget guys. Karena pada akhirnya kita mengerti apa yang terjadi sebenarnya. Untuk konsep filmnya, dari trailer udah kelihatan jelas. Kalau dalam film ini akan membahas tentang mental illness, kerasukan, thriller psikologi, dan juga creature. Aku personally sangat cinta film-film horor dengan penggambaran yang disajikan oleh film Smile ini. I'm very love it. Sumpah, gue nggak bohong. Nah, selama nonton pun, kita bener-bener ikut dirasuki dan ikut merasakan apa yang dirasakan oleh si Rose. Segimana depresinya masalah yang sedang dihadapi. Ditambah actingnya yang sangat luar biasa, itu bener-bener menghanyutkan banget. Dapat banget ekspresinya. Nah, waktu memasuki puncak masalah, aku ngerasa dalam film ini ada unsur-unsur film lainnya kayak Final Destination, The Ring, One Missed Call, It Follows, dan Slender Man. Dan juga Jeff the Killers-nya Creepypasta. Nah, apa dan kenapanya silakan kalian tonton sendiri, nanti kalian bakal ngerti unsur film yang kayak gimana. Nah, untuk jump scare, selama kalian nonton film ini, kalian bakal kenyang dengan jump scare. Banyak banget jump scare-nya. Dan hebatnya, semua jump scare ini nggak ada yang miss satupun. Semuanya berhasil. Satu studio dibuat kaget, dibuat jantungan, abis itu ketawa-ketawa untuk ngebayangin selucu apa kaget mereka itu. Dan jump scare-nya pun diletakkan di tempat-tempat yang nggak ngasal, jadi benar-benar sukses banget. Nah, creature inilah yang jadi raja dari film ini. Menurut aku salah satu kunci kesuksesan film ini. Sosok entitas jahat yang tersenyum dengan tubuh jangkung dan panjang, itu bakal mengingatkan kita dengan Slender Man. Dan creature inilah yang dilihat oleh Laura, dilihat oleh Rose, yang menghantuinya, yang tersenyum, dan bisa menyerupai orang-orang lain. Aduh, aku ngebayangin sosok creature itu langsung merinding parah gitu loh. Karena untuk aku pribadi, aku sangat suka film horor dengan penampakan creature kayak gini, daripada hantu-hantuan. Nah, kalau ada pertanyaan, apakah film Smile ada seri keduanya? I hope so. Aku berharap juga ada film keduanya. Karena masih ada satu misteri yang belum dijelaskan di filmnya, yaitu tentang asal-usul si creature itu. Asal-usul kutukan itu. Di film Smile ini diketahui kalau udah ada 20 kasus serupa, udah ada 20 orang yang mengalami hal yang sama kayak Laura dan Rose. Tapi nggak dijelasin orang pertama siapa, kenapa dia bisa kena kutukan itu adalah misteri yang menurut aku harus dipecahkan. Dan mungkin di film kedua bisa dijelaskan. Mungkin ada kerabat dari orang yang pertama kali kena kutukan itu, dan mungkin dia bisa menjelaskan tentang siapa creature Smiling itu.
Dan kalau kalian udah nonton film Smile, kalian penasaran nggak sih gimana nasib Pak Wicci yang diberikan kutukan karena melihat Rose bunuh diri? Penasaran nggak? Dan mungkin film kedua bakal menceritakan tentang kehidupan Pak Wicci yang udah nggak tenang lagi. Karena itulah, aku pribadi sangat berharap kalau film Smile kedua ini bakal ada. Walaupun rasanya agak sulit untuk membuat misteri baru, karena kita udah tahu kan misteri tentang kutukan ini. Dan untuk aku pribadi, film ini pantas banget dapat rating tinggi. Dari aku, ratingnya 9,5/10. Dan ini bakal jadi film yang perfect kalau misalnya endingnya itu punya plot twist yang mengejutkan. Tapi enggak, film ini punya ending yang ya kayak film horor biasanya. Sepanjang cerita yang dibangun pun kita udah tahu kalau endingnya bakal seperti itu. So, aku sangat merekomendasikan untuk teman-teman yang belum nonton, ayo nonton film Smile di bioskop, kalian nggak akan nyesal. Mumpung ini masih hari keempat, karena takutnya ya kita nggak tahu kan peminat horor di Indonesia itu, ya kita nggak tahu kan peminat film Smile di Indonesia itu kayak gimana. Takutnya filmnya segera turun layar. Jadi jangan telat tonton filmnya di bioskop. Dan untuk teman-teman yang udah nonton, coba share di kolom komentar menurut kalian gimana tentang film Smile. Ayo kita diskusi.